masuk 2 keluar 3. Nah, itulah maksudnya. Oke. Like, comment, dan subscribe channel Sarjana Indonesia. Jangan lupa ya, like, comment, dan subscribe channel Sarjana Indonesia. Sip. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita waduh ya lupa, belum dijawab tadi. Oke, kali ini kita ada di B29, tapi tepatnya di rest area B29 dan kebetulan kita sekarang ditemani oleh Pak Nova. Ya. Lengkapnya apa, Pak? Nova Alfianto. Nova Alfianto. Ya. Pak Nova, di sini sebagai apa? Saya di sini kebetulan sebagai administrasi. Ya. Itu administrasi di bagian apa? Penanganan bidangnya atau apa? Untuk data pengunjung dan juga untuk ini PAD. PAD yang kita setorkan setiap bulannya. PAD itu apa? Pendapatan asli daerah. Jadi pendapatan asli daerah itu kita dari parkir. Nah, gitu. Dan untuk tiket kita bukan wewenang kita. Nah, untuk tiket masuk ke wisata B29 ini masih tanggung jawabnya masih dikelola desa Agrosari gitu. Jadi kalau yang dari kita yang dikelola ini ke parkir ya? Kalau parkir masuk ke sini. Ya. Nah, itu untuk biaya parkir dan lain-lain itu masuknya kemana nanti, Pak? Untuk nantinya masuk ke Pemda. Ke Pemda langsung. Tapi melalui Dinas Pariwisata dulu. Oh, jadi ada 2, yang satu dikelola langsung pemerintah desa, yang kedua dikelola oleh Pemkab seperti itu ya, tapi lewat Dinas Pariwisata seperti itu. Oke. Jadi selama ini kan B29 ini sekarang lagi luar biasa nih pembangunannya, lagi hit-hitnya lah di kalangan Lumajang. Cuman sekarang kan memang lagi musim corona, tapi kita udah 1 meter loh, Pak. Sudah aman. Kita sudah 1 meter, sudah aman ini. Jadi sudah mengikuti standar. Kita tidak pakai masker biar kelihatan gantengnya kalau kata Pak Nova tadi. Jadi B29 itu di rest areanya, kita bahas rest areanya. Rest area ini sendiri gunanya untuk apa dulu? Itu wis. Secara garis besar, kalau rest area ini sebenarnya ya tempat ini transitnya para pengunjung yang ingin ke B29. Oh, normalnya sebelum ke B29 mereka itu kesini dulu. Ya, kesini dulu. Jadi pemerintah menyediakan fasilitas ini, ya itu gunanya untuk itu, untuk biar ini wisatawan nggak sulit untuk nyari tempat istirahat ataupun apa kan gitu. Tapi seandainya mereka langsung saja loh sana juga boleh, nggak masalah ya? Juga boleh, nggak apa-apa. Tapi memang baiknya sih untuk teman-teman yang dari perjalanan jauh, ya kan ini areanya nanjak, pegunungan, dan juga biasanya harus menyesuaikan diri. Baiknya sih istirahat dulu di tempat ini, karena kalau kita lihat fasilitasnya di sini juga lengkap. Kamar mandi ada. Toilet ada. Oke itu. Jadi penginapan pun juga ada. Penginapan juga ada di sini. Cuma kapasitasnya masih rendah. Lah, Jadi untuk penginapan itu tarifnya. Nah, untuk sementara ini kita mengikuti aturan dari pemerintah, yaitu homestay kan. Nah, itu tarifnya 200. 200 per rumah. Per rumah. Lah itu per rumah boleh diisi berapa orang? Terserah, enggak apa-apa. Jadi seandainya ada 10 orang atau 5 orang lah. Jadi nanti 200.000 itu kita bagi 5 orang itu saja ya. Bukan per orangnya. Bukan per orang. Tapi per rumahnya 200.000. Masih termasuk murah. Jadi kalau teman-teman rombongan mungkin dari luar kota, Surabaya atau dari mana, jadi bisa menyewa rest area. Mungkin nanti informasi lengkapnya langsung ke Pak Nova bisa nanti untuk informasinya di mana tempatnya seperti itu ya. Dan biaya murah, cuma Rp200.000 semalam kayak gitu. Ya, jadi tidak akan lebih dari itu. Dan 200.000 itu bukan per orang ya, tapi untuk satu rumah. Misal kita 5 orang, rombongan 5 orang keluarga, itu juga boleh. Jadi 200.000 itu bebas diisi berapapun. Tapi sampai 50 uang yo kaken kayak gitu ya. Tapi itu kan ini untuk sementara tarif, ya kita masih mengikuti anjuran ini kan, kita nggak tahu juga nanti kedepannya tarif itu bisa berubah ya tentunya nanti mengikuti perkembangan lah. Cuman untuk saat ini itu masih dianggar Rp200.000 per malam. Tuh. Terus untuk prosedur pemakaian itu di sini minimal itu 3 orang. Paling sedikit 3 orang. Paling sedikit. 3 orang. 3 orang 4 orang. Soalnya nanti kalau 2 orang ini khawatir nantinya disalahgunakan. Oh, paham. Kasarnya kayak gini, kalau cuma 2 orang takutnya 2 ini bukan pasangan yang sah gitu ya. Malah gitu. jadi kita menghindari hal-hal yang
tidak diinginkan. Betul, mantap sekali. Jadi kalau mau ke sini rombongan gitu ya. Rombongan. Jangan cuma 2 orang. Kalau 5 pasangan saja. Tapi kalau dua orang kan rugi. Ya juga Nah, sih ya. Kan nggak bisa menikmati ini suasana anu kan. Gitu. Tujuannya sih bukan itu sebenarnya, mengantisipasi khawatir gitu ya. Khawatir, ya. Nanti masuk 2 keluar 3. Nah, itulah maksudnya. Oke. Itu dia. Kalau untuk gini, ada biasanya wisatawan yang naik kendaraan seperti kendaraan roda 4 lah. Ya. Roda 4 sendiri seperti kita ketahui, kalau ke B29 tidak mungkin bisa masuk. Ya. Itu apa nanti mereka parkir di sini disediakan juga fasilitas untuk ojeknya ke sana? Nah, untuk masalah itu, jadi untuk wisatawan yang pakai roda 4 itu emang seharusnya berhenti di sini. Nah, jadi di sini nanti di sini kan juga ada petugas parkir. Nah, jadi ada petugas keamanan juga. Nah, jadi untuk masalah kendaraan bisa aman. Nah, untuk masalah ojek di sini sudah kita sediakan. Berapapun jumlah ojek yang diminta, kita siap untuk menyediakan. menyediakan. Tarifnya kalau untuk ojek? Untuk tarif ojek sementara ini masih 75 itu PP. 75.000 dari sini sampai Dari sini sampai ke rest area sampai ke puncak ya itu 75. 75 itu PP. per orang atau Per orang. Per orang. Jadi kalau satu kendaraan diisi 1 orang untuk Diisi amannya ya. satu orang. Ya, karena kalau isi 2 kan bahaya Bahaya, gitu. soalnya kan pegunungan juga. Ya, medannya juga kan kalau udah yang pernah nyampe ke B29 tahu medannya itu ekstrim ya, ekstrim. Jadi kalau bukan pengendara yang asli orang sini jangan macam-macam. Dan juga ini, Pak. Kalau dari seharusnya berarti untuk pengunjung yang membawa kendaraan roda 4, baiknya parkir di sini. Ya. Tadi kata Pak Nova sudah dijamin keamanan, oke. Parkir oke, tempatnya seperti itu. Fasilitas disediakan. Butuh ojek tinggal hubungi Pak Nova karena mengantisipasi seperti ini ya. Kadang ada Pak, pengunjung itu yang dari mana ya, dari Surabaya, naik ojek, ternyata mereka dikenai lebih dari 75. Bahkan ada yang 120, 150 per orang kayak gitu. Jadi supaya jenengan aman ketika ke B29 bisa mendapatkan tarif yang sesuai, baiknya datang ke sini saja, rest area. Gitu. Jadi mobil Anda bisa diparkir, parkirannya luas, tempatnya luas. Dan tadi sudah dijamin berapapun ojek yang Anda butuhkan, ini siap menyediakan kayak gitu. Kalau untuk 75 itu sudah plus tiket masuk? Bukan. Jadi tiket masuk beda. Jadi 75 itu untuk tarif ojeknya, 5.000 sementara ini untuk tiket masuknya gitu. Jadi untuk tiket masuknya cuma 5.000, cuman ojeknya 75.000 kayak gitu. Memang kalau nggak paham area sini bahaya. Lebih baik ngojek, bawa roda 4 parkir di sini, naik ojek dari sini saja. Ini lebih resmi ya. Kalau yang ojek yang dari rest area ini lebih resmi, Pak ya? Lebih resmi. Kita koordinir ya, kita intinya buat kenyamanan lah, buat kenyamanan pengunjung, wisatawan kan gitu. Jadi keselamatan lah ya kita Ini B29 sendiri selama ini kan udah dikenal nih, ya. bahkan nasional tingkatnya. Kalau di Lumajang sudah ada asing, kita ketemu orang Lumajang tanya B29 pasti tahu, pasti minimal pernah dengar lah, pernah lihat kayak gitu. Cuman pertanyaannya gini Pak, dengan adanya wisata B29 ini, dampak ekonomi ke masyarakat sekitar itu ada nggak? Ada, sangat ada. Jadi gini, tadinya untuk masyarakat sini kan masih fokus dengan pertanian. Ya. Nah, jadi dengan adanya wisata ini, maka ada 2 sumber pemasukan untuk mereka. Ya, satu dari pertanian, yang kedua dari wisatanya. Nah, yang kita bahas di sini masalah dari wisatanya. Jadi setidaknya mereka bisa ini memberikan jasa ojek. Jasa ojek. Oh, ojeknya memang asli orang sini semua? Asli orang sini semua. Mantap ya. Jasa. Itu dari ini kembali ke jasa ojek tadi ya, muter lagi balik. Ini kan ada pertanyaan tiba-tiba nyetuk tak kepala ini. Dari angka 75, itu masih ada persentase enggak untuk tempat ini atau full untuk mereka semua? Full untuk mereka semua. Mantap. Jadi memang 75 itu full ya, tidak diambil oleh petugas di sini, tidak diambil, sudah 75 untuk tukang ojeknya, jasa ojeknya 100% dikasihkan seperti itu. Mantap. Oke. Ojek udah, ini juga sekarang saya pengen tahu sih Pak, kalau sekarang kan saya cuma ngangan-ngangan nih. Saya melihat kebetulan rumah saya itu kan jalur B29 juga, dilewati oleh banyak pengendara. Ya kalau ke atas saya sangka sudah ke B29. Nah, itu ramainya luar biasa Pak, lamanya luar biasa. Kira-kira kalau hitungannya itu pendataannya apa, per bulan, per hari atau per minggu lah terserah, itu berapa banyak Pak pengunjung yang ke sini? Untuk pengunjung yang terdata Terdata dari penjualan tiket yang terjual itu
berkisar antara 400 per bulannya. Per bulannya sekitar 400 pengunjung Ya. lah. Tapi itu belum terdata. Soalnya kan masuk ke wisata B29 ini kan sepanjang perjalanan ke sini kan banyak view-view, Ya. banyak apalah intinya tempat-tempat Untuk selfie lah. untuk selfie. Ha, betul, Nah, betul. jadi mereka sebelum masuk ke puncaknya B29, mereka sudah dimanjakan ini. Sudah Nah, terpuaskan dengan view di jalan. Nah. Jadi ya kalau dihitung globalnya itu ya Ribuan ya pasti. ribuan, Iya, iya. betul. Nah. Mungkin karena mereka udah di pertengahan jalan, Udah lihat view yang bagus, Nah. nggak nyampe B29, cukup sudah, kita sudah puas. kita udah puas kan gitu. Balik sudah langsung. Nah, Ya memang, apalagi sekarang ya. Ini B29 sekarang ditutup, bukan? untuk sekarang ditutup Mas ya. Masih ditutup ya, karena ditutup. masih musim corona, Musim corona. mengantisipasi penyebaran corona, jadi tutup. Tapi luar biasanya, di sepanjang jalan, belum masuk ke B29-nya, kalau kita nyebutnya di sini area penampungan. Penampungan. Masya Allah, itu ramenya luar biasa itu. Untuk selfie cuman, kayak gitu. Saya nggak paham sih mereka, mungkin mereka punya taste tersendiri ya, karena anak muda itu punya gambaran tersendiri. Kita nggak kurang paham lah, orang tua ya. Sudah tua Pak ya? Masih muda Mas. Masih muda ya? Masih muda. Alhamdulillah. Sama Ya, kayak saya. Jadi banyak pengunjung sekarang itu karena B29 ditutup, mereka mempunyai alternatif lain. Karena memang iya, jangankan B29-nya, di jalannya saja itu sudah indah banget. Iya. Tuh. Mereka B29 ditutup, di jalan-jalan mereka selfie, karena memang hasilnya bagus luar biasa kayak gitu. Itu pengunjung Pak ya, banyak yang pengunjung, tapi musim corona ditutup. Ketika corona ini ya, Iya. dampak banget enggak Untuk itu berdampak banget. lebih Jadi, ke apa? ke ini yang tadinya masyarakat ini bisa menjalankan bisnis jasanya. Ya. Nah, terutama ojeknya itu kan. Jadi dengan adanya corona ini ya Terhenti ya otomatis ya. otomatis terhenti. Ya, dampaknya ini memang sekarang ya corona ini menyerang banyak lah kesehatan, tapi ya yang paling penting di ekonomi juga menyerang kayak desa pariwisata di B29 ini otomatis ketika tidak ada wisatawan yang masuk ya jasa ojeknya tidak jalan, penginapannya tidak ada yang nempati juga kayak gitu. Ini kan sudah Pak, new normal. Kata Ya. Bupati Lumajang sudah mulai diberlakukan new normal. Kira-kira untuk wisata B29 sendiri itu kapan akan mulai dibuka? Ada info enggak? Lah untuk masalah dibukanya kita masih belum tahu. Nah, jadi nanti informasi seperti itu nanti Nunggu nunggu info resmi dari dinas ya. dari dinas terkait. Jadi untuk sementara untuk rekan-rekan yang mau ke B29 ditahan dulu. Karena ini apa ya, untuk berhati-hatilah untuk menjaga ini lingkungan supaya tidak sampai kejebolan kemasukan corona. Karena dikhawatirkan, karena kalau pengunjung tempat wisata seperti B29 itu bukan hanya dari lokal Lumajang, itu banyak dari kabupaten lain, bahkan dari provinsi-provinsi lain ada Pak Ada. yang datang ke sini. Itu bahkan bahaya ya. Jadi sementara untuk teman-teman yang mau ke B29 ditahan dulu, sabar dulu sampai ada pengumuman resmi dari dinas terkait bahwa wisata B29 dibuka kembali seperti itu. Terima kasih atas informasinya, karena selama ini kalau kita sudah bicara tentang B29 itu sudah banyak video di YouTube itu menjelaskan tentang B29, tapi rata-rata hanya fokus pada wisatanya. Kali ini supaya teman-teman ketika mau B29 tahu, di sini ada rest area, di sini ada tempat parkir yang aman, di sini ada tempat parkir yang nyaman, tempat area istirahat yang nyaman. Jadi rekom banget untuk teman-teman ketika nanti sudah dibuka wisata ini, yuk sebelum ke B29 mampir dulu di ini supaya tidak capek. Tempat istirahat oke tadi, toilet ada, keamanan parkir terjaga, yang bawa roda 4. Tempat ini juga menyediakan fasilitas ojeknya dengan tarif dan angka yang jelas dan pasti, gitu ya. Oke Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Dan mohon maaf mengganggu waktunya. Oh, enggak apa-apa. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Oke, terima kasih sudah menyimak channel Sarjana Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan tekan tombol subscribe-nya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.